Salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Menanti Hari yang Mulia. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Mama, kata seorang bocah cilik sebelum ia tidur, aku sudah sangat rindu bertemu dengan sahabatku Yesus. Kapan dia akan kembali, Mama? Tentu bocah itu tidak dapat mengerti dengan mudah bahwa apa yang dirindukannya itu adalah kerinduan manusia dari abad ke abad. Kata yang terakhir dalam Alkitab memberikan janji tentang kedatangannya. Ya, aku datang segera. Yohanes Pewahyu, sahabat setia dari Yesus dalam Wahyu 22 ayat 20 mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Apakah kita rindu untuk melihat dan hidup bersama Yesus untuk selama-lamanya? Apakah kita rindu untuk hidup bersama dengan Yesus, mengasihi kita lebih dari apa yang dapat kita bayangkan? Apakah kita rindu untuk mengakhiri seluruh penderitaan manusia? Apakah kita rindu untuk menikmati keabadian bersama-sama dengan orang yang kita kasihi yang sekarang berada di tempat peristirahatan, akan tetapi akan dibangkitkan pada kedatangannya yang kedua kali? Itulah sebabnya tidak heran bahwa sejak kenaikan Kristus, sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan hari di mana ia akan datang kembali. Walaupun Alkitab menjelaskan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, namun hari kedatangannya akan menjadi kejutan bagi orang-orang saleh, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pada tengah malam, Allah akan menyatakan kuasanya untuk melepaskan umatnya. Kitab suci melukiskan peristiwa tersebut dalam buku Wahyu 16 ayat 17 dan 18, bahwa dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Pada waktu itu bukit-bukit akan bergoncang dan batu dari akan terpancar pencar-pencar kemana-mana. Seluruh bumi akan bergerak bagaikan gelombang samudra. Permukaan bumi terbelah. Kemudian kita baca dalam Wahyu 16 ayat 19 dan 20 bahwa runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Sementara kekacauan itu menimpa permukaan bumi ini, umat Allah akan berdiri dengan berani ketika melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 24 ayat 30. Kemudian kita baca dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia. Kita akan memandang pangeran kehidupan itu. Kedatangannya kali ini bukanlah sebagai manusia yang lahir di kandang hewan, melainkan sebagai pemenang dan penakluk yang dituntut miliknya. Di tempat di mana tadinya diletakkan mahkota duri, sekarang dikenakan mahkota kemuliaan. Sungguh suatu hari yang sangat mulia, betapa kita rindu melihat kedatangannya. Kiranya kita semua siap untuk menyambut kedatangannya yang ditunggu-tunggu itu. Tuhan Yesus memberkati.